untuk merayakan Maulid dan yang lain sebagainya. Dan kemarin juga kita membahas beberapa sebabnya kenapa diperbolehkan dan yang lain sebagainya. Yang terakhir di dalam kitab yang kemarin kita baca, yaitu menerangkan kenapa kok nggak boleh, kenapa kok nggak boleh merayakan Maulid, sedangkan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Diambil diantaranya ceritanya Abi Lahab, yang sudah sering kita ceritakan, tapi untuk mengulangi dan juga agar bisa menambahkan rasa cinta kepada Nabi di dalam hati kita. Di dalam Maulid yang kita baca diterangkan di situ, dan basyarat Thuwaibah sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana, telah memberikan kabar gembira. Siapa? Thuwaibah. Siapa yang diberi kabar gembira oleh Thuwaibah? Sayyidaha, tuannya, majikannya. Jadi Thuwaibah memberikan kabar gembira kepada majikannya. Siapa majikannya Thuwaibah itu? Aba Lahab. Majikannya Thuwaibah adalah Abu Lahab. Jadi Thuwaibah memberikan kabar gembira kepada majikannya yang bernama Abi Lahab. Secara tidak langsung beliau adalah pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan kabar gembira kepada Abi Lahab tentang karena kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya, akhirnya a'taqaha farhana, Thuwaibah tadi dimerdekakan oleh Abi Lahab. Kenapa Pak dimerdekakan? Farhana, karena rasa senangnya. Jadi Abi Lahab itu saking senengnya, saking senengnya dengan kelahiran keponakannya, Thuwaibah tadi itu dimerdekakan. Kesenangan Abi Lahab itu memiliki banyak arti, banyak makna. Di antaranya dahulu kala kalau punya perempuan seperti yang sudah kita ketahui, itu mereka anggap aib. Mereka anggap aib, sehingga bagaimana caranya anak perempuan tadi itu ditiadakan. Entah itu dibunuh, entah itu dikubur hidup-hidup. Lalu Abi Lahab senang, kenapa? Yang dilahirkan oleh iparnya, yaitu Siti Aminah, seorang laki-laki. Nah, ketika Thuwaibah memberikan kabar telah lahir keponakanmu laki-laki, senang, bangga. Kenapa? Yang lahir laki, bangga, senang. Karena senangnya, saking senangnya, walaupun bukan anaknya sendiri, dimerdekakan. Ambil kata Thuwaibah oleh Abi Lahab. Budak itu enggak murah loh, mahal. Budak itu bisa dibeli atau dimerdekakan. Dibeli atau dimerdekakan. Nah, berarti kalau beli budak itu ya butuh uang yang banyak. Ya, seperti kita beli Mercy, BMW, butuh uang yang banyak. Beli budak juga gitu, nggak semua orang punya budak. Karena budak itu nunggu orang yang memiliki martabat yang tinggi. Itu dimerdekakan. Artinya apa? Dimerdekakan berarti dibebaskan secara cuma-cuma. Jadi semua orang merdeka, bukan jadi budak lagi, sudah nggak bisa diperjualbelikan. Tadi bisa diperjualbelikan karena dimerdekakan, nggak bisa diperjualbelikan seperti manusia biasa pada umumnya. Nah, dimerdekakan karena apa? Kesenangannya karena kelahiran keponakannya bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithi atana. Lam yansa, tidak lupa, khaliquna pencipta kita yaitu Allah, lahu kepada Abi Lahab farhatahu, kesenangannya. Jadi Allah sang pencipta kita itu tidak pernah melupakan kesenangan Abi Lahab karena Rasulullah SAW, karena kelahirannya Nabi. Karena sebab itu datang hadis atau riwayat annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnain bi farhatihi biman wafana
sehingga azab diringankan setiap hari Senin kepada Abi Lahab karena kesenangannya ia dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad. Diringankan azabnya oleh Allah Abi Lahab setiap hari Senin karena apa? Pernah senang. Pernah. Nah, pernahnya itu sekali tok. Sekali tok pernah senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Pernah. Tahu senang tok. Semisal seumur hidupnya Abi Lahab senang dengan Nabi Muhammad karena kelahirannya. Kelahirannya belum jadi Nabi loh. Karena kelahirannya saja. Sehingga Allah meringankan azabnya setiap hari Senin. Nah pertanyaannya, hadza ma'al kufur. Loh itu dilakukan oleh Allah kepada orang yang kafir. Abi Lahab jelas kafir. Allah pun dalam Al-Quran sudah memastikan bahwa tempatnya Abi Lahab adalah neraka. Ya. Bukan hanya Abi Lahab yang disebutkan oleh Allah, istrinya kafir dalam Al-Quran. Ya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab. Abi Lahab itu akan masuk neraka yang panasnya sangat membara. Begitu juga istrinya. Istrinya Abi Lahab masuk neraka. Loh itu tapi diringankan oleh Allah azabnya setiap hari Senin karena kesenangannya. Loh itu dilakukan oleh Allah kepada orang kafir. Fakaifa bi farhatin min dhi fuad imtala imana. Bagaimana coba kesenangan kalau muncul dari orang yang hatinya penuh dengan keimanan. Kalau orang kafir aja diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Nah kalau orang mukmin, orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan kesenangan, dengan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW, bisa kita bayangkan. Kalau orang kafir diringankan azabnya setiap hari Senin karena pernah senang. Nah kalau orang yang beriman yang bukan pernah, sering senang, bukan pernah, sering, ya berarti akan dijauhkan oleh Allah daripada azab. Akan dijauhkan oleh Allah daripada azab. Tapi harus kita tahu senang itu bagaimana. Ya? Senang itu bagaimana? Senang itu minimal itu banyak menyebutnya. Namanya senang itu minimal banyak menyebutnya. Karena itu Nabi dalam hadisnya berkata, man ahabba syai'an aktsara dzikra. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya, sering. Seneng mangan buli. Oh, jadi nyebut buli. Seperti kita, laki-laki misalnya kesenangannya dengan perempuan, balik bahas itu. Nggak nangkono, nggak ini baik. Kenapa? Memang kita senang perempuan, laki wajar kan gitu. Nah, kalau kita bahas sana nyusan, ya berarti belum reksano, kan gitu. Wajar. Kita senang uang, kita akan bahas masalah uang. Di sana kita bahas uang, di sini kita bahas uang. Bahkan masjid pun kita bahasnya uang. Orang yang cinta kedudukan, jabatan. Nah, hatta di masjid, walaupun di masjid bahkan saat khutbah pun dia akan mengungkapkan jabatan. Kenapa? Senang. Nah itu orang yang senang itu minimalnya dia akan banyak mengingat, banyak menyebut. Nah kalau kita senang dengan Nabi Muhammad, ya kita pertanyakan diri kita, nyebutnya Nabi itu kapan? Sering apa enggak? Atau hanya dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena rukun, karena kewajiban. Ya? Di luar itu apakah kita melakukan atau kita membacanya? Nah itu kita pertanyakan. Nah, itu orang yang senang. Karena itulah Habib Umar mewasiatkan, ya, mewasiatkan untuk membaca sholawat di bulan Rabiul Awal khususnya sebanyak 3.000 kali. Nah 3.000 ini kalau waktu satu bulan ya sedikit, berarti per hari 100. Sholawatnya yang dianjurkan untuk dibaca itu Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, ya, sholli wa sallim adada ilmika ala sayyidina Muhammad unsurna bihi wal muslimin aman ja'altahu lana hirzan hariza wa ala alihi wa sahbihi ma wa unsurna bihi wal muslimin bi asrar wa yansurakallahu nasran aziza.
Allahumma ya